kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Urapan Tuhan ada atas kami semua, di atas kepala kami masing-masing. Engkau mengurapi kami dan menaruh tangan-Mu di atas dan di dalam hidup kami semua. Biarlah pagi ini tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Kami sama-sama diberkati, kami sama-sama mengalami Tuhan di ruangan ibadah ini. Dan biarlah kebangunan rohani itu dinyatakan Tuhan terjadi di GRI berkat ini. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, Roh-Mu bekerja, Engkau memberkati kami satu persatu. Dan sekarang ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dengan senyum yang gembira. Dari tadi awal kita doa para pelayan dan sampai di atas saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Saya selalu katakan senyum adalah make up yang terbaik. Jadi kalau kita senyum, ya itu lebih daripada pakai make up Bapak Ibu. Jadi kalau engkau senyum, ya engkau nggak perlu pakai make up, wajahmu sudah merona, bersinar, ya. Makanya orang bisa diberkati hanya lewat senyuman, ya. Jadi kalau sekalipun kita nggak pakai make up, tapi kalau kita senyum, ya itu sudah jauh lebih memberkati, ya. Bilang sama suami kita bahwa Pak, cintamu nggak berarti kosmetik. Kenapa? Karena senyumku adalah make up terbaikku. Ya, bagus lama. Ya, baik saudara, mari kita buka Alkitab kita. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah perintis jalan. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Satu ayat saja yang akan kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mari kita membacakannya dengan suara yang keras. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-20. Jemaat yang terkasih, 1, 2, 3. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, ia disebut perintis jalan karena memiliki 3 hal besar yang dia telah lakukan. Ia disebut perintis jalan karena yang pertama, ia telah membuka jalan kepada hidup yang kekal untuk kita. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Yesus bangkit, ya, ada satu perkataan Thomas yang masih terngiang-ngiang dalam hati saya ketika saya melayani ibadah Paskah beberapa waktu yang lalu. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangan yang berlubang paku itu, dan sebelum aku menaruh tanganku di lambung yang berlubang tombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ada pertanyaan besar dalam kalimat Thomas ini. Kenapa Thomas tidak mencari wajah Tuhan? Kenapa justru dia tertuju kepada tangan yang berlubang paku dan lambung yang berlubang tombak itu? Bukankah untuk mengenali seseorang lebih gampang dikenali kalau dia melihat wajahnya? Kalau saya dideretkan ada Pak Gembala, ada Pak Horas, ada Pak Yosua, ada saya, saudara, lalu muka kami ditutup, saudara hanya bisa melihat tangan saja, lalu saudara disuruh tebak mana yang Pak Horas, mana yang Pak Yosua, mana yang Pak Gembala, dan juga mana Pak Julius. Saudara akan kesulitan. Tetapi kalau saudara langsung melihat wajah kami, maka saudara akan langsung bisa tebak, oh kalau itu Pak Julius, oh kalau ini Pak Pendeta Horas, oh kalau ini Pak Gembala, itu Pak Yosua. Ya, lebih gampang mengenali seseorang dari wajahnya daripada melihat telapak tangannya. Tetapi kenapa Thomas tidak mengejar ingin melihat wajah Yesus? Ya. Rupanya ketika saya belajar tentang perkataan Thomas itu, Bapak Ibu, saya mendapati bahwa sesungguhnya hidup bertuhan itu bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kenapa Thomas mengejar telapak tangan yang berlubang paku itu? Kenapa Thomas mengejar lambung yang berlubang tombak itu? Supaya kita sekarang mengerti bahwa inti dari kekristenan yang sesungguhnya bukan saat kita diberkati, bukan saat engkau mendapat mukjizat, bukan saat engkau mendapat pertolongan, tetapi saat engkau mengerti
makna pengorbanan Kristus yang sesungguhnya. Ya. Berarti kalau kita bertuhan, bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kalau Tuhan dan pemimpin agama dideretkan satu barisan, maka satu-satu ditanya, apa buktinya kalau kamu adalah ajaran yang benar, kalau kamu adalah Allah yang benar. Saudara, mungkin pemimpin agama ada yang ditanya, apa buktinya kamu adalah ajaran yang benar? Lalu pemimpin agama yang pertama berkata, buktinya adalah karena aku memiliki kitab yang turun dari surga. Lalu yang kedua, buktinya apa? Kamu memiliki ajaran yang benar. Yang kedua mungkin berkata, kami mengajarkan ketenangan yang akan membawa kita semua ke surga. Ya. Lalu ketika di titik Yesus pertanyaan itu diberikan, kalau engkau, apa yang kau buktikan bahwa engkau adalah Tuhan? Yesus tidak menunjukkan kitab, Yesus tidak menunjukkan ajarannya. Yesus hanya menunjukkan tangan yang berlubang paku. Lalu dia berkata, lihat telapak tanganku ini. Ya. Saudara, inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya. Ketika kita hidup di dalam kekristenan, sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini, itu yang dulu sudah dilakukan oleh Tuhan. Kenapa saudara mengasihi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Kenapa saudara mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu sudah mengampuni saudara. Kenapa saudara melayani? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saudara. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang dilakukan Tuhan untuk kita. Itulah hidup bertuhan, saudara. Sehingga hidup bertuhan itu nilainya adalah bukan apa yang kau lakukan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan kepadamu. Dan kekristenan mengajarkan Kristus mati di salib. Saudara, waktu dia bangkit, dia bukan bangkit secara roh, saudara. Dia bukan bangkit secara roh halus. Sehingga murid-murid tidak bisa berkata bahwa dia hantu. Waktu Maria dan murid-murid melihat dia, mereka melihat satu sosok orang yang berdiri di depan mereka. Lalu Yesus berkata, aku ini. Saudara, belajar tentang orang yang bangkit dari kematian, hidup kembali, adalah belajar tentang sesuatu yang besar, saudara. Yesus bangkit bukan dengan wujud roh. Yesus bangkit dengan tubuhnya sendiri. Yesus bangkit dengan tubuh daging yang berdiri di depan murid-muridnya, saudara. Kenapa dia bangkit dengan menggunakan tubuh dagingnya? Supaya kita semua tahu bahwa dia bangkit secara daging, supaya kita mengerti bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau Yesus bangkit secara roh, saudara, mungkin orang akan berkata, oh dia gentayangan, jadi roh penasaran. Selama 40 hari, 40 malam dia menampakkan diri ke 500 orang lebih. Dan semua orang, saudara, akan berkata, dia hantu, dia gentayangan. Dia seperti roh yang penasaran karena dia dibunuh, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sehingga rohnya muncul di mana-mana sebagai roh yang gentayangan di mana-mana. Saya pernah menyelesaikan masalah suami istri, istrinya bilang, nanti kalau aku mati, aku gentayangin kamu, Pak. Aduh, rupanya ini masalahnya besar banget, saudara. Sampai istrinya bilang kalau dia mati, ntar aku gentayangin kamu, biar kamu tahu rasa. Dia tahu suaminya penakut, saudara. Nah, saudara, kalau ada orang yang bangkit dari kematian, ada orang yang mati terus hidup lagi, saudara. Apa yang saudara lakukan? Hal yang pertama mungkin yang saudara lakukan adalah kabur. Saudara lihat di film-film gitu ya, kalau ada orang yang sudah mati terus dia hidup lagi, hal pertama yang dilakukan adalah kabur. Takut, saudara. Kenapa murid-murid tidak takut pada waktu itu? Karena Yesus meyakinkan mereka, ini aku. Ketika dia berjumpa dengan murid-murid dan Thomas, dia berkata, taruhlah jarimu di tanganku yang berlubang paku ini. Taruhlah tanganmu di lambungku yang berlubang tombak ini untuk membuktikan bahwa dia hidup kembali. Itu poinnya, saudara. Dia bukan sekedar bangkit dari kematian, tetapi dia hidup kembali.
Dan ketika dia hidup kembali, apa yang di depan murid-murid Yesus pada waktu itu, seorang yang berdiri di depan murid-murid pada waktu itu yang menampakkan diri adalah Yesus yang sudah tidak ada lagi dikubur, saudara. Ini namanya kebangkitan sejati, saudara. Kenapa kita bernyanyi kubur kosong membuktikan dia hidup? Karena dia bangkit bukan secara roh. Kalau dia bangkit secara roh, rohnya kemana-mana. Jenazahnya ada di dalam kubur. Tapi kalau dia bangkit secara daging, dia hidup kembali, dia yang sudah mati hidup kembali, dia keluar dari kubur, dia mengalahkan maut, dia menang atas kematian, lalu dia menunjukkan diri. Dan berkata, aku ini, jangan takut. Dan waktu Thomas menyentuhkan jarinya di telapak tangan yang berlubang paku itu, di lambung yang berlubang tombak itu, Thomas mewakili kita yang tidak ada di situ. Sehingga Agustinus pernah berkata, Thomas ragu-ragu supaya kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena Thomas sudah mewakili kita. Untuk menyentuhkan jarinya di telapak tangan Yesus yang berlubang paku. Untuk menaruh tangannya di lambung Yesus yang berlubang tombak itu. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena keraguan kita sudah terjawab melalui Thomas. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar tentang Kristus yang hidup adalah belajar tentang inti utama dari anugerah yang kita terima. Dia disebut perintis jalan karena ia adalah yang membuka jalan kepada hidup yang kekal itu. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, di sana dikatakan ia disebut pemimpin kepada hidup. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Kenapa dia disebut perintis jalan? Karena dialah yang membuka jalan kepada hidup yang kekal untuk kita, saudara. Di saat tidak ada jalan, dia buka jalan untuk kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Dosa adalah sesuatu yang membuat manusia kehilangan kemuliaan hidup yang kekal itu, saudara. Alkitab berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, namanya adalah kemuliaan Allah itu. Tetapi kalau saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 22, kemuliaan yang hilang itu, yang dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah ketika mereka hidup dalam dosa, akhirnya diberikan kembali ketika Yesus datang. Dalam Yohanes 17 ayat 22 dikatakan, ya, aku telah memberikan kemuliaan itu kepada mereka. Sehingga saudara dimuliakan kembali oleh kedatangan Kristus. Saudara menjadi orang-orang yang benar seperti Yesaya katakan, berharga di mataku. Itulah yang Tuhan buat ketika ia menjadi manusia. Dan kalau saudara belajar tentang kata menjadi manusia, maka di situ tuh saudara akan mengerti bahwa ketika Tuhan datang ke dunia, dia bukan menjelma sebagai manusia, dia menjadi. Iblis tidak bisa menjadi, iblis hanya bisa menjelma. Tapi Tuhan tidak menjelma sebagai manusia. Ketika Yesus ada di dunia, itu bukan jelmaan Yesus, tetapi dia menjadi, kata Alkitab, sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia dikatakan menjadi manusia, berarti dia sama persis dengan kita. Kalau dia dikatakan menjadi sama dengan manusia, maka apa yang saudara rasakan hari ini, itu juga yang pernah dia rasakan. Apa yang saudara alami hari ini, saudara dibenci, saudara difitnah, saudara bahkan dicaci maki, ya, saudara bahkan ya menjadi orang yang terluka oleh perbuatan orang lain. Yesus sama pernah mengalami apa yang saudara alami hari ini. Dan saudara, dia memenangkan pertandingan itu. Ya. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa victory is our DNA. Kemenangan adalah DNA kita. Ada DNA kemenangan yang mengalir dalam hidup kita, saudara. Apa artinya DNA itu? DNA itu menjelaskan bahwa kita bisa dibuktikan kita anak siapa. Ya. Nah, kalau DNA kita adalah DNA kemenangan, maka ada DNA Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Ya. Dan siapakah Bapak kita? Ya.
DNA itu menjelaskan kita bukan hanya punya Bapa di dunia, tetapi kita juga punya Bapa yang kita sebut dalam doa kita dengan kalimat Bapakku yang di surga. Ya. Dan DNA itu bukan DNA keputusasaan, bukan DNA kekalahan. Saudara punya DNA kemenangan. Sehingga apapun yang terjadi, biarlah saudara maju terus. Jangan pernah mundur. Surga dukung kita. Tuhan dukung keluargamu, Tuhan dukung usahamu, Tuhan dukung meja kerjamu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga belajar tentang Allah yang membuka jalan kepada hidup yang kekal ini adalah belajar tentang sesuatu yang harus bisa merubah kita, saudara. Ya. Orang-orang yang sudah mendapat selamat, orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus dan menghidupi karya keselamatan Tuhan adalah orang-orang yang tidak sama seperti sebelum dia ada di dalam Yesus. Ya. Kalau dulu saudara sering marah, kalau dulu saudara sering emosi, saudara sering dendam, biarlah ketika saudara mengaku bahwa saudara sudah ada di dalam Tuhan, saudara tidak suka marah lagi. Saudara tidak suka membenci lagi. Saudara tidak suka dendam lagi. Saudara tidak suka lagi membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya. Kemarin saya membaca kisah tentang samurai. Saudara tahu? Pesamurai sejati itu adalah pesamurai yang bisa memenangkan pertandingan sekalipun samurainya masih ada dalam sarungnya. Ya. Bagi seorang samurai sejati, kemenangan yang sejati bukan saat pedangnya berlumuran darah. Tapi bagi samurai sejati adalah ketika dia bisa memenangkan pertandingan, memenangkan masalah, sekalipun pedangnya masih ada dalam sangkurnya. Nah, inilah penguasaan diri, saudara. Inilah saat saudara mengerti bahwa mungkin kita bisa marah, mungkin kita bisa balas, ya, benci dengan benci. Mungkin kita bisa balas, ya, luka dengan luka. Tapi kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang yang selalu mengedepankan kasih. Alkitab berkata, diikat dalam kasih yang mempersatukan. Saudara tahu kata diikat itu? Ya, kata diikat dalam tali kasih dalam bahasa aslinya adalah diikat dengan sabuk yang kuat. Ya. Kasih harus jadi sabuk yang mengikat kita kuat-kuat, saudara. Memang bicara tentang sabuk adalah bicara tentang tekanan, saudara. Kalau saudara diikat dengan tali kasih, dengan sabuk kasih ini, ada tekanan yang saudara akan hadapi. Ya, ibarat ikat pinggang menahan saudara, menahan supaya enggak kedodoran, menahan supaya enggak jatuh, menahan supaya saudara enggak kacau balau, saudara. Demikianlah kasih. Dan kadang bicara tentang sabuk kasih itu bicara tentang tekanan yang enggak mudah untuk kita bisa selesaikan. Tapi anak Tuhan harus bisa mengasihi orang yang bersalah kepadanya. Anak Tuhan harus bisa tidak membalas benci dengan benci. Anak Tuhan harus bisa menjadi orang-orang yang tidak dendam hatinya, saudara. Sekarang siapa orang yang tidak bisa saudara ampuni dalam hidup saudara? Biarlah kasih Tuhan hari ini membuat hati saudara lapang, membuat hati saudara seluas samudra. Saudara yang tadinya tidak bisa memaafkan seseorang yang sudah melukai hati saudara, ketika saudara ada di dalam Tuhan, saudara akhirnya bisa. Ya. Kadang-kala kita cepat marah aja sih. Kita udah tulis WhatsApp panjang-panjang, dibalas WKWK aja, kita marah. Tuh Pak, lihat Pak, saya udah kirim WhatsApp panjang-panjang, dia balasnya cuma wek-wek-wek doang. Ya kita hamba Tuhan cuma bisa menenangkan, saudara. Terus saya bilang, jangan-jangan WKWK ini wah kangen loh. Jangan marah dulu, kata saya. Ya. Dan kadang-kala saudara kita jadi orang yang cepat marah. Hanya karena kata orang. Ya. Kemarin saya baca satu tulisan yang saya ingat sampai hari ini, tulisannya begini. Ya. Seseorang itu baik atau jahat tergantung siapa yang cerita, saudara. Jadi hidup itu bukan karena jarene. Tahu jarene? Katanya. Ya. Kalau saudara menjalani hidup hanya karena jarene, hanya karena katanya, saudara, orang itu bisa disebut baik atau jahat tergantung siapa yang cerita sama saudara. Kalau yang cerita yang gak suka sama orang itu, maka ceritanya akan gak baik.
Kalau yang cerita adalah orang yang baik dengan orang itu, ya maka ceritanya akan baik-baik. Sehingga apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus berdiri di atas apa yang saudara lihat sendiri. Ya. Karena kalau di Indonesia kata orang itu biasanya disampaikan begini, lo udah tahu belum? Ya, tapi ini jangan bilang-bilang ya, beneran loh. Kalau dia sampai tahu berarti lo yang bilang. Ya saudara, itu udah banyak lah. Ya. Kalimat-kalimat itu udah gak bisa kita jadiin kebenaran. Ya. Karena itu seperti ya kalimat yang akan terbang ke sana kemari dan yang akan membuat kita akhirnya tersesat, saudara. Ya. Jangan hanya dengar kata orang. Hidup itu bukan karena jareni. Ya. Kata orang, kapan nikahnya sih? Gitu ya. Kapan kamu punya pacarnya sih? Ya. Kalau kita ngandelin hanya karena jareni, saudara, kita nggak bisa maju. Maju aja. Matahari aja sendiri masih bisa bersinar. Iya kan? Ya. Kemarin ada anak gereja tuh yang pengen sekali punya pacar gitu. Aduh Pak, saking saya pengen punya pacarnya, kemarin saya lewat deket parfum tembok, diset-setin, saya pikir ada yang nyuitin saya. Sudah tahu kan parfum tembok yang suka bunyi. Dia nengok siapa yang sesetin gua gitu. Saking pengen punya pacarnya Pak tuh. Gara-gara pengen punya pacar, akhirnya parfum tembok pun dikira nyuitin dia. Saudara, memang kalau kita lagi duduk terus ada parfum tembok gitu ya, kadang 3 kali loh dia. Nah orang yang pingin disuitin udah lama ya, dia pikir ada orang yang nyuitin dia. Ya akhirnya dia lihat nggak tahu, nggak ada orang gitu ya, pas tuh dia lihat parfum tembok itu, ya ini dia yang nyuitin. Ya, nah saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita harus menghidupi jalan ini saudara. Karena jalan kepada hidup yang kekal itu beda dengan jalan dunia. Kenapa Yesus tidak mengangguk ketika Yesus berkata, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka semua kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kalau Yesus tahu nikmat dunia itu melebihi nikmatnya surga saudara, maka pasti dia ngangguk. Kenapa dia tidak menundukkan kepalanya? Tanda bahwa dia tidak ikut bujukan dunia. Karena dia ingin mengajarkan kepada kita semua, jangan ikut bujukan dunia. Jangan pernah mengangguk dengan segala keinginan dunia. Biarlah engkau ikut jalannya Tuhan. Engkau menghidupi jalannya Tuhan. Karena jalan kepada hidup yang kekal itu membuat engkau memiliki nilai yang tidak sama dengan orang-orang kebanyakan yang ikut jalan dunia. Ya. Jalan kepada hidup yang kekal itu akan membuat engkau mengerti bahwa hidup itu bukan hanya terima saja dari Tuhan, tetapi kita juga harus memberi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ini bukan bicara materi Bapak Ibu. Ini bukan bicara perpuluhan yang saudara bisa berikan, persembahan yang saudara bisa kasih. Tapi ini bicara tentang bagaimana engkau memberikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang akan membuktikan bahwa ibadahmu adalah ibadah yang sejati, karena engkau lakukan bukan hanya tiap minggu, tetapi engkau lakukan dalam setiap gerakan hidupmu. Dimanapun engkau berada, engkau sedang menjadikan tubuhmu, hidupmu menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Ya. Sehingga bicara tentang hidup di jalan ini adalah bicara tentang hidup yang kadang bukan hanya terima berkat, terima mukjizat, tapi engkau juga harus tahu ada bagian yang engkau harus lakukan. Kemarin saya membaca satu kisah tentang pendekar sang penggenggam erat, saudara. Pendekar sang penggenggam erat ini namanya Tuan Tan. Tuan Tan ini Bapak Ibu tidak pernah mengenal kata kasih. Dia hanya mengenal kata ambil. Satu kali Tuan Tan ini berjalan-jalan di desanya dan dia tidak sadar bahwa kakinya terperosok ke kolam ikan yang begitu dalam. Lalu kemudian Tuan Tan ini berteriak-teriak minta tolong karena dia hampir tenggelam, dia tidak bisa berenang. Dia berteriak tolong, tolong, tolong. Tidak ada yang menolong karena tidak ada yang lewat di pinggir kolam ikan itu. Tiba-tiba lewatlah seorang anak muda yang baik. Lalu Tuan Tan ini minta tolong kepada anak muda itu dan berteriak tolong, tolong. Lalu anak muda ini melihat Tuan Tan yang sudah hampir tenggelam. Anak muda ini berteriak, Tuan Tan, kasih tanganmu. Tuan Tan ini tetap teriak tolong, tolong. Anak muda ini lalu berseru kembali, Tuan Tan, kasih tanganmu, kasih tanganmu. Tuan Tan tetap gak kasih tangannya. Dia terus teriak tolong, tolong.
Lalu kemudian lewatlah pembantu tua dari Tuan Tan. Lalu pembantu tua dari Tuan Tan ini melihat anak muda yang berteriak, Tuan Tan, kasih tanganmu. Lalu pembantu tua ini menegur anak muda itu. Anak muda, kamu salah kata kunci. Tuan Tan ini tidak pernah mengenal kata kasih. Dia hanya mengenal kata ambil. Lalu pembantu tua ini berkata kepada Tuan Tan, Tuan Tan, ambil tanganku. Lalu Tuan Tan ini bergegas ambil tangan pembantu tuanya, lalu dia naik ke atas. Saudara, kadangkala kita seperti Tuan Tan ini. Kita nggak pernah kenal kata kasih. Kita hanya kenal kata ambil berkat, ambil selamat, ambil bahagia, ambil sukacita, ambil mukjizat. Padahal ada yang harus engkau lakukan. Tuhan berkata, berilah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau engkau mengasihi, kasihlah aku, bukan dengan setengah hatimu, setengah kekuatanmu, setengah jiwamu. Kalau kita ke warteg, kita bisa minta setengah. Tapi kalau kita ke Tuhan, Tuhan gak main setengah Bapak Ibu. Dia minta segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita. Dia gak main setengah. Ya. Kadangkala kita lupa bahwa ada bagian yang harus kita lakukan. Dan sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang itu saya dapati bahwa jika kita melakukan bagian kita, Tuhan itu tidak akan pernah lupa melakukan bagiannya. Sehingga lakukan bagianmu. Nanti yang lain Tuhan yang urus. Ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ia disebut perintis jalan karena ia bukanlah hanya membuka jalan kepada hidup yang kekal saja, tetapi ia juga membuka jalan untuk harapan yang lebih baik. Kalimatnya di ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ini yang kedua. Yesus disebut perintis jalan karena ia telah membuka jalan untuk harapan yang lebih baik. Sehingga hai kejora, kelompok jomblo ceria, teruslah maju. Karena Tuhan pasti dukung kita. Amin. Ya. Dia membuka harapan yang lebih baik, membuka jalan untuk harapan yang lebih baik. Sehingga kalau engkau sedang menggantungkan cita-citamu, ya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena ketika dia naik ke surga, dia membuktikan bahwa dia ada sampai ke atas. Kasihnya sampai ke awan kata Alkitab, dan kesetiaannya sampai ke langit. Ya. Kenapa engkau harus menggantungkan cita-citamu di langit? Cita-cita yang tinggi untuk engkau gantungkan. Karena Tuhan itu bisa menyertai engkau untuk sampai ke cita-citamu yang tinggi itu. Ya. Tapi kalau engkau sudah gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya sering-sering juga ditengok. Ya. Karena jemuran aja kalau digantung bisa hilang. Ya. Apalagi cita-cita. Ya. Jemuran aja kalau digantung bisa hilang, apalagi perasaan. Ya. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jaminan tentang harapan yang lebih baik ini membuat kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang besar dan bukan masalah yang besar. Ini yang engkau harus taruh dalam hidupmu. Karena berbicara tentang harapan di dalam Tuhan adalah berbicara tentang harapan yang penuh dengan masa depan yang bisa diharapkan. Ya. Sehingga maju terus saudara. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jadi orang yang terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena ada Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Ya. Jangan pernah berhenti berharap. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi aku akan terus berharap juga. Itu baru iman. Itu baru pengakuan yang kita bangun di atas dasar hidup yang susah ini, saudara. Sehingga kalau engkau menjalani hidupmu, dalam hidup ini gak ada yang bisa disebut Superman. Kita bisa bukan jadi Superman Bapak Ibu, tapi jadi super team. Suami-suami di rumah jangan jadi Superman. Jadi super team, libatkan istrimu, libatkan anak-anakmu. Maju sama-sama. Istri dan anak-anak kita itu adalah tim sukses kita. Kalau engkau mau menjadi suami yang sukses, ingat. Ya, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang hebat dan anak-anak yang luar biasa mengasihi orang tuanya. Ya. Sehingga tahun ini jangan lagi pakai kata aku. Kita harus pakai kata kita. Ya. Saudara, ya, kenapa burung bangau itu kalau terbang
membentuk huruf V. Mereka itu kalau terbang selalu bersama-sama, saudara. Nah, menurut penelitian, burung bangau yang terbang itu, ya dia kalau terbang beramai-ramai, ya bergerombolan bersama-sama, maka ia bisa mencapai 70% lebih dari biasanya kalau mereka sendiri. Ya. Sehingga ketika mereka selalu bersama-sama terbang, maka mereka akan terbang lebih jauh. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika diteliti, ya bangau-bangau yang ada di belakang temannya itu, kalau teman yang di depannya itu mengepakkan sayapnya, maka ketika sayap itu dikepak, maka teman yang di belakangnya itu akan naik sedikit, saudara, karena kepakan sayap teman yang di depan. Dan ketika temannya itu naik lebih sedikit dari teman yang di depan, temannya ini mengalami angin yang tidak kencang lagi, tidak begitu kuat lagi, dia menghadapi angin yang begitu ringan. Tapi kalau mereka keluar dari gerombolan mereka, mereka akan bertemu dengan angin yang sangat kuat, angin yang sangat melelahkan, sehingga mereka akan lekas kelelahan, sehingga mereka tidak bisa terbang lebih jauh daripada apa yang biasanya mereka capai. Tapi ketika mereka bersama-sama, mereka bisa terbang 70% lebih dari biasanya kalau mereka terbang sendiri. Sehingga betapa pentingnya kata kita itu dan bukan kata aku. Kalau kita menjalani tahun ini hanya aku, kita akan kelelahan, saudara. Kita akan melihat dunia begitu ya kuat untuk dilawan. Tapi kalau kita bersama-sama, ya, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan kata Alkitab, di situ ada berkat yang Tuhan curahkan. Ya. Sehingga maju terus. Ya. Jangan jadi orang yang kalah dengan keadaan. Karena Alkitab berkata, ia membuat pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita. Ya. Hal yang ketiga, kenapa ia disebut perintis jalan? Bukan hanya karena ia telah membuka jalan kepada hidup yang kekal, bukan hanya karena ia membuka jalan untuk harapan yang lebih baik, tetapi karena ia menjadikan kita imamat yang rajani. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-20 ini, dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini hal yang ketiga, saudara. Ia disebut perintis jalan karena ia menjadikan kita imamatnya yang rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi ketika Yesus membuka jalan, Dia membuka jalan untuk kita masuk dalam keimaman yang disebut imamat yang rajani, yang dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau saudara adalah umat kepunyaan Allah sendiri, gak perlu khawatir menjalani hidup saudara. Kalau saudara adalah milik Tuhan, kalau Alkitab berkata saudara adalah kepunyaan Allah sendiri, maju terus. Kita punya Tuhan yang dukung kita. Waktu awal tahun lalu, saya membaca satu ayat dari Mazmur 65 ayat 12 saudara. Saudara tahu ayat itu berkata begini, ia memahkotai tahun dengan segala kebaikannya. Saudara, ketika saudara masuk tahun 2026 ini, Tuhan gak kasih topi kepada saudara. Tuhan kasih mahkota kepada kita. Dan mahkota kebaikan itu berbicara tentang Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Iblis tahu bahwa saudara bukan orang sembarangan di tahun 2026 ini. Iblis ngerti di atas kepala saudara ada lingkaran putih yang dia lihat. Menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anaknya Tuhan. Dan iblis gemetar. Lihat kita melangkah di sepanjang tahun 2026 ini. Apa artinya mahkota? Mahkota itu tidak bisa dibeli. Topi itu bisa dibeli. Tapi mahkota hanya bisa dianugerahkan. Sehingga mahkota itu berbicara tentang anugerah yang banyak, kasih karunia yang melimpah, dan rahmat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya untuk kita di sepanjang tahun 2026 ini. Sehingga apapun yang terjadi di tahun 2026 ini, krisis boleh datang. Ya, kekhawatiran dunia boleh menghimpit kita. Ya, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita menjadi orang-orang dikatakan masuk dalam keimamannya
Dikatakan dia sebagai imam besar, saudara. Imam besar itu adalah seorang imam yang menjadi acuan berkat Tuhan diturunkan atas semua umat. Kalau Kristus disebut imam besar, maka Kristus menjadi Tuhan yang membuka jalan untuk semua anugerah kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup setiap kita. Sehingga hidup dengan harapan yang lebih baik, hidup dengan keimaman yang rajani, maka hidup sebagai orang-orang yang selalu ditolong, selalu disertai, dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sehingga saudara bisa menjalani hidup ini dengan senyum yang gembira. Ya. Karena seringkali saya lihat ada jemaat datang ke gereja, mukanya kayak kanebo kering. Saudara tahu? Ya, kanebo tuh kalau udah kering gitu ya, kaku gitu ya, kayak gak ada senyum gitu ya. Sampai saya bilang, Pak senyum dong sedikit, gak bisa katanya. Ya udah kalau gitu angkat alisnya dulu. Siapa tahu kalau alisnya sudah diangkat nanti bisa senyum. Gak bisa Pak, masalah saya terlalu berat. Bisa, ayo senyum, ayo Pak. Ya lama-lama dia senyum saudara. Ya. Sekarang itu senyum itu susah loh. Apalagi ketawa. Ya, jadi kalau saudara masih bisa ketawa, puji Tuhan. Kalau saudara masih bisa gembira, ya beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita, maka itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat di sepanjang tahun ini, saudara. Bapak-bapak ya datang ke gereja. Waduh Pak, udah lama gak kelihatan ke gereja. Ya, iya Pak, saya ini masih tahanan rumah katanya. Lu kok tahanan rumah? Iya, gak boleh pulang lebih dari jam 9 malam katanya. Makanya saya jarang ketemu Pak. Waduh gawat juga gitu ya. Iya Pak, kalau begitu kita pulang kata saya. Karena kita waktu itu PA kan. Ya saya antar bapak itu ke rumah. Benar istrinya lagi nungguin dia di depan rumah. Terus saya bilang, Bu ini bapak saya pulangin. Ya, gak pulang juga gak apa-apa. Bapak itu malah teriak hore gitu. Kenapa hore Pak? Ya, baru saya tahu ketika besoknya dia ke gereja gitu saudara. Waktu saya parkirin mobil terus. Di belakang mobilnya ada tulisan, dilarang angkut istri orang. Terus saya tanya, ini stiker dari mana? Saya belum pernah lihat nih stiker begini. Wah gak tahu Pak, kayaknya tadi malam istri saya tuh yang nempelin katanya. Oh dalam hati saya baru tahu, rupanya ini masalahnya. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita dibukakan jalan kepada hidup yang kekal, kita dibukakan jalan kepada pengharapan yang jauh lebih kuat, kita dimasukkan ke dalam imamat yang rajani ini, saudara. Tuhan luar biasa, amin. Ketika dia bangkit dan menunjukkan bekas paku saudara, bukan luka lagi. Saudara kalau saudara lihat waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya, dia gak marah lagi. Dia gak bilang sama Petrus, Petrus kenapa kamu menyangkal aku 3 kali? Yang lain juga kenapa kalian meninggalkan aku? Enggak. Kenapa? Karena dia udah gak membawa luka. Dia cuma menunjukkan bekas luka. Saudara kita ikut teladan Tuhan ini. Jangan jalani hidup dengan luka-luka yang menganga. Biarlah hari ini luka-lukamu dirubah Tuhan menjadi bekas luka. Kalau engkau memiliki bekas luka, maka engkau sadar, tidak ada orang yang sempurna. Kalau Petrus dulu pernah menyangkal, itulah bekas luka Petrus. Petrus bisa menguatkan orang lalu berkata, kalau aku saja yang menyangkal dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, apalagi kamu. Sehingga ketika Yesus bangkit, dia bukan ingin mengadili murid-muridnya, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Yohanes 20. Di dalam Yohanes 21 dikatakan, Yesus mengajak mereka sarapan. Kalimat yang besar dalam perjumpaan mereka adalah, marilah dan makanlah. Saudara, Tuhan itu adalah seperti ibu kita. Senakal-nakalnya kita dulu waktu kecil. Besok pagi, ibu kita tetap membuat sarapan bagi kita. Kita nakal hari ini, besok pagi kita masih melihat ada makanan di meja. Nah ketika Tuhan bangkit, dia tidak bangkit dengan luka-luka yang masih menganga. Dia bangkit dengan bekas luka di telapak tangan, bekas luka di lambung. Lalu dia berkata, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara maju terus. Hari ini kita bisa melihat dia merintis jalan bagi kita. Dia membuka jalan kepada hidup yang kekal. Dia membuka jalan kepada harapan yang lebih baik. Dia menjadikan kita masuk dalam
keimamatan yang rajani, yang mengatakan, engkau umatku, engkau kepunyaanku sendiri. Wah, hidup kita dipegang oleh Tuhan di sepanjang tahun ini. Tuhan berkati kita sekalian, hamba-hamba Tuhan, dan semua jemaat di gereja ini, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil sikap doa. Saya undang pemain musik untuk mengiringi saat teduh kita pada pagi hari ini. Nyanyi bersama dengan saya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Ku mau selalu bersyukur. Mari ambil sikap doamu, datang kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mataku. Mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Tuhan, sungguh Tuhan, kau sungguh besar. Kasih-Mu, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau sekali lagi katakan, Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terpesona melihat anugerah-Mu yang besar. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu. Mari kita berdiri bersama-sama. Padamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya, haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku sekali lagi katakan, selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Bukankah Tuhan adalah sang perintis jalan itu? Dia naik ke surga, membuka jalan kepada hidup yang kekal. Dia menyediakan tempat bagi kita dengan berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab barang siapa yang percaya pasti mereka tidak binasa. Inilah yang dilakukan Tuhan ketika dia mati dan bangkit. Lalu dia naik ke surga memberikan jaminan yang lebih kuat. Bahwa dialah Tuhan yang sudah merintis jalan untuk kita menerima hidup yang kekal itu. Pegang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan maju dan teruslah percaya. Jadilah orang-orang yang melihat. Sebab dia telah bangkit, dia telah naik ke surga. Dan dia telah memberikan harapan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan harapan itu seperti sauh yang kuat yang kita pegang hari ini. Bahwa Tuhan sudah menjamin semua harapan yang kita gantungkan kepada dia. Dengan cara dia membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dengan cara dia membuktikan bahwa dia mengalahkan langit. Dia naik ke surga. Kalau kita belajar bagaimana mengalahkan gravitasi, saudara. Pesawat ulang-alik membutuhkan 30 juta Newton kekuatan untuk bisa melewati batas gravitasi. Tapi Tuhan yang punya alam. Dia naik dan terus naik. Dia masuk kepada awan kemuliaan Shekinah Glory. Dia dikatakan Tuhan yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan ketika dia naik ke surga, dia menjelaskan kepada kita bahwa engkau terserap dalam keimamatan rajani itu. Firman-Nya berkata, kamulah orang-orang yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadilah orang yang hidup dalam kepercayaan dan jaminan bahwa engkau adalah miliknya Tuhan dan kepunyaan Allah sendiri. Surga dukung kita, surga dukung meja kerjamu, surga dukung keluargamu. Ada Tuhan yang membela dan menolong kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami semua yang ada di sini bersyukur untuk semua anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami melihat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang kami terima. Kami melihat Tuhan yang besar telah mengalahkan maut. Tuhan yang besar telah naik ke surga dan satu saat Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami menerima hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam Engkau ada jalan menuju kepada hidup. Firman-Mu berkata, Engkaulah pemimpin kepada hidup itu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terus melihat harapan. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Harapan yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Hari ini Bapa, kalau kami ada di dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan datang dan tolonglah kami. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu membela kami, Engkau yang selalu ada di pihak kami. Engkau juga yang akan menjelaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani kehidupan, sebab Engkau Allah yang setia atas setiap perkataan dan firman-Mu. Berkati gereja rasuli, berkat ini Tuhan. Kiranya gereja ini menjadi rumah selamat bagi banyak orang, menjadi rumah bahagia, menjadi tempat kesukaan, menjadi kanaan bagi banyak orang. Tuhan berkati Pak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan, Pak Yosua, Pak Horas, dan semua kami yang terikat dalam sabuk kasih di gereja ini. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami menjadi orang yang bergandengan tangan. Bertambahlah bilangan-bilangan jiwa, orang yang diselamatkan melalui gereja ini. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom.